Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir di hulu Sungai Mahakam meluas hingga ke Kutai Barat. Sejumlah kawasan kini terendam hingga kedalaman 1 meter. Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kaltim membongkar praktik ilegal logging di Berau. 2 jadi tersangka dan 1 orang buron. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudi Masud lamar PKS. Formulir pencalonannya diantar sendiri ke sekretariat partai tersebut di Samarinda. Tumpukan kayu olahan ini diberi garis polisi. Ini setelah Sentra Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalimantan Timur menindak usaha yang diduga ilegal. Lokasinya di kawasan Tembudan, Kabupaten Berau. Bersama bukti tersebut, petugas juga menangkap 2 orang pemilik usaha. Direktur Jenderal Gakumdu KLHK, Rasio Ridosani menyatakan, perdagangan kayu ilegal ini terungkap saat timnya mengamankan 55 kontainer berisi kayu olahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia pun memastikan penyelidikan perkara ini belum berakhir. Bahkan 1 pelaku masih buron dan kini sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Saya jelaskan juga menetapkan 2 orang tersangka. Ini boleh ya. Di samping kedua tersangka ini juga ada salah satu calon tersangka, yaitu saudara AR, pemilik UDUJ LJ, yang saat ini kami sedang masukkan dalam proses ya daftar pencarian orang. Kedua tersangka ini terkait dengan jaringan kayu ilegal Berau, Surabaya, di mana pada bulan Maret kami melakukan operasi penindakan terhadap 55 kontainer kayu ilegal yang berasal dari Kalimantan Timur di Pelabuhan Tanjung Perak, Teluk Lamong, Surabaya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka ini terancam hukuman 5 tahun. Penyidik juga masih menggali kemungkinan terjadi praktik pencucian uang dari bisnis haram tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Alat berat inilah yang dijadikan barang bukti aktivitas tambang ilegal di Jalan HARM Ayub, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Barang bukti ini telah dipasangi garis polisi guna memastikannya tidak lagi bisa digerakkan kecuali seizin dari penyidik di unit tindak pidana tertentu Satreskrim. Bermula dari laporan Braukol yang keberatan karena areal konsesinya ditambang oleh orang tidak dikenal. Setelahnya, polisi pun bergerak bersama keamanan perusahaan dan menyita sejumlah alat berat di areal tersebut. Polisi tiba menemukan pekerja maupun pemilik usaha. Diduga mereka sudah lebih dulu kabur sebelum petugas datang. Kronologis kegiatan hari ini, sore ini PT Braukol bersama dengan aparat penegak hukum dari Polres Berau melakukan penindakan terhadap kegiatan tambang ilegal yang terjadi di wilayah konsesi PT Braukol di area Gunung Tabur. Kemudian kami melakukan pengambilan 3 unit kendaraan alat berat yang ada di lokasi, dan saat kami datang ke lokasi, operator dan orang-orang yang mendukung kegiatan ini itu sudah tidak ada lagi di lokasi. Dan sama-sama kita lihat memang adanya bekas dari indikasi pertambangan ilegal. Cuman kalau untuk pelaksanaannya kebetulan orangnya sudah tidak ada lagi.
Langkah selanjutnya apa nih? Untuk langkah selanjutnya pasti kami ya akan menyelidiki lebih lanjut, melakukan pengembangan tentang keberadaan dari tambang ilegal ini. Lokasi tambang ilegal ini berada di 3 lokasi dan di dekat permukiman. Ini menyebabkan warga resah. Mereka khawatir bekas galian itu berdampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan jiwanya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah kondisi rumah yang rubuh di kawasan Mekarsari, Balikpapan Tengah. Peristiwa ini menyebabkan bagian belakang rumah tersebut tidak bersisa. Bahkan, sebuah rumah yang berada di bawahnya ikut rusak tertimpa reruntuhan. Ketua RT setempat Jusman menyebut, peristiwa itu terjadi saat warga melaksanakan salat Jumat. Ia memastikan musibah ini tidak menelan korban jiwa karena rumah yang runtuh itu tidak berpenghuni. Sedang rumah tertimpa masih belum dihuni. Nah ini baru dianulin ini, tapi kan sudah terlanjur berlubang sudah. Kan di bawah sudah itu ada. Di bawah ada rumah warga yang runtuh itu aja sih. Dan makanya saya setelah sholat Jumat tadi saya langsung cek. Ya, seperti ini keadaannya. Oke, ini rumah ini ada yang nempatin nggak Pak? Sementara masih kosong karena baru 2 minggu apa seminggu yang lalu ya, ini meninggal dunia. Oke, jadi memang tidak ada penghuninya ya Pak ya? Di sehari-hari pun tidak ada yang nempatin untuk Ya. membersihkan atau apa juga nggak ada? Iya nggak ada. Ini yang longsor bagian apanya nih Pak? Dapur aja. Dapur aja, terus itu di bawah kan terlihat menimpa rumah ya Pak? Ya, Ada ya. warganya juga kan di bawah itu? Itu rumah di bawah itu memang sementara lagi tahap pembangunan. Cuman memang belum ada yang nempati sih. Cuman kalau untuk mereka jam-jam istirahat atau pulang kerja biasa mereka istirahat di situ. Antisipasi meluasnya longsoran, petugas dengan dibantu warga menutup areal tersebut menggunakan terpal. Warga pun diimbau lebih waspada mengingat curah hujan belakangan cukup tinggi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ini tidak wajar tanah di bawahnya segini. Ini baru disiring ini, beberapa hari disiri sama orang ini.